Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Desan Pasra Reva. Baik, di video kali ini saya akan membuat dua uji, yaitu yang pertama uji validitas dan uji reliabilitas. Baik, sebelum kita masuk cara pengerjaannya, perlu kita ketahui dulu bahwa uji validitas itu adalah uji yang bertujuan untuk atau berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur dan memperoleh hasil dari penelitian dari para responden. Baik, langsung saja kita itu masuk ke cara pengerjaannya, yaitu uji validitas. Yang pertama itu kita buat datanya itu di sini datanya bisa random, jadi bebas. Berapapun banyak datanya itu bisa bebas. Terus saya akan mencoba di sini banyak itemsnya itu sebanyak 30. Nah, di sini kalau secara manual kita kasih nomor itemnya itu akan bisa memakan waktu lama. Jadi di sini saya punya cara praktis, yaitu kita ke field, baru ke series, terus kita pilih columns, terus kita pilih berapa banyak items data kita, itu 30. Nah, begitu juga dengan data respondennya, bebas random, berapapun yang mau kita, yaitu kita coba 1 sampai 15 data. Itu sama seperti cara yang tadi juga, ini nggak perlu kita ganti lagi, langsung kita klik aja 15. Nah, setelah itu data tabulasinya ini pun bisa random, artinya bebas. Dan cara pengisian datanya ini saya akan memakai rumus, yaitu rumusnya sama dengan yang between. Jadi kita klik yang between, terus saya akan mengambil datanya 50 sampai 100. Jadi ini hanya contoh ya. Nah, terus enter. Nah, setelah datanya sudah terisi seperti ini, untuk mengisinya itu kita tarik ke kanan. Nah, terus kita tarik ke bawah, sampai ke item 30. Nah, setelah kita isi datanya, terus kita tulis di terakhir ini total. Jadi semua datanya ini harus kita totalkan. Jadi kita blok sampai ke item 30, terus habis kita blok, terus ALT plus sama dengan. Nah, setelah kita totalkan datanya, terus kita Ctrl C. Jadi ingat ya kawan-kawan, jadi kita Ctrl C, Nah, jadi kawan-kawan ingat ya, untuk menotalkan datanya ini, nomor itemsnya ini sama respondennya itu tidak boleh ikut, hanya benar-benar datanya. Nah, begitu juga saat kita memindahkan datanya sama totalnya di aplikasi SPSS, itu nomor itemsnya itu tidak boleh kita ikutkan di aplikasi SPSS. Nah, terus masuk kita ke aplikasi SPSS. Nah, terus kita klik, kita paste. Nah, ini terus ini belum langsung kita uji, ini masih ada yang kita ubah. Kan yang di columnsnya ini namanya adalah var, jadi itu kita ubah. Kita klik variable view, terus kita blok name-nya ini sampai warna kuning seperti ini, terus kita Ctrl V. Nah, terus muncul find and replace, terus kita klik replace, baru kita tulis var 00 ya, bukan huruf O. Terus ini apa, kita kasih nama yang kita ganti, nama atau nama yang baru, X, terus replace all. Nah, otomatis akan berubah
namanya seperti ini. Terus yang di terakhir ini, data yang terakhir ini juga kita ganti jadi total. Nah, setelah itu masuk kita ke data view. Nah, setelah nama kolomnya ini berubah, baru kita masuk ke analyze, ke cara pengerjaan uji validitasnya. Terus correlate, bivariate, terus ini kita Ctrl A semua baru masuk, kita pindahkan ke variables. Nah, setelah kita pindahkan baru oke. Nah, jadi akan muncul data korelasinya seperti ini. Nah, jadi di uji validitas ini, jika kita ingin melihat apakah data kita itu valid atau tidak, maka kita dapat membandingkan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan R-table. Jika nilai R hitung lebih besar dari R-table, maka itu valid. Dan jika nilai R hitung itu lebih kecil dari R-table, maka itu tidak valid. Yang kedua yaitu dengan membandingkan nilai signifikansinya. Jadi yang pertama itu jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka itu valid. Dan jika lebih besar dari 0,05 jadi itu tidak valid. Nah, baik, sekarang kita lihat apakah data kita valid atau tidak. Jadi untuk melihat data kita valid itu yaitu yang terakhir ini, di total. Jadi di Pearson correlation. Jadi Pearson correlation ini yaitu R hitungnya, sedangkan ini signifikansinya. Jadi yang N ini adalah jumlah items data kita. Jadi ya, kita lihat. Jadi saya di sini punya catatan mengenai R table, yaitu tadi data saya itu 30. Nah, jadi yang kita ambil itu 0, ini 0,361. Jadi ini R table. Sedangkan kita bandingkan sedangkan yang ada di R hitung ini 0,149. Itu tidak valid karena kenapa? Nilai R table itu lebih besar daripada nilai R hitung. Jadi itu tidak valid. Yang validnya itu jika nilai R hitung itu ini lebih besar dari R table, maka itu valid. Begitu juga dengan signifikansinya. Tadi yang signifikansinya itu harus 0 di bawah lebih kecil dari 0,05, sedangkan di sini 0,433. Jadi ini tidak valid. Jadi yang validnya tadi itu harus 0,05. Baik, sekarang masuk kita ke begitu juga untuk membuat pernyataannya seperti itu. Jadi masuk kita ke uji reliabilitas. Jadi di mana uji reliabilitas ini adalah bertujuan untuk membuat apabila kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Jadi langsung saja yaitu masuk kita masih menggunakan data yang sama ya. Jadi masuk kita ke analyze, terus ke scale, baru ke reliability analyze. Nah, di sini ada perbedaannya sedikit teman-teman, yaitu di mana tadi di validitas itu ini semua kita blok dan kita pindahkan ke items yang sebelah. Tapi sementara di reliabilitas ini enggak. Jadi yang kita copy itu hanya sampai X15, sedangkan totalnya itu tidak kita pindahkan. Nah, jadi hanya totalnya itu enggak kita pindahkan di kotak yang satu. Jadi setelah itu tapi di statistik scale if item delete. Nah, terus baru continue, terus pastikan ini model ini tertulis apa ya, baru oke. Nah, ini jadi di uji reliabilitas ini kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cron-Betz alpha, ini Cron-Betz alphanya ya, itu lebih dari 0,6, sedangkan di data kita ini yaitu 0,343. Jadi itu jadi data saya ini dikatakan reliable karena Cron-Betz alphanya itu lebih dari 0,6. Jadi jika
Jadi cara menyimpannya itu mudah, itu Ctrl S. Nah, baru kita simpan. Oke. Jadi kita simpan. Nah, oke. Jadi cukup sekian hasil atau pembuatan video pengerjaan di uji validitas dan reliabilitas saya. Jika ada kesalahan dan kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.